Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Siti Mariam, NPM 103. Anggota saya yang pertama, Anafsul Mutmainah, NPM 90, Miftahul Janah, NPM 91, Muhammad Hurairah, NPM 102, Emilia Nurdianti, NPM 104, dan Nisrina Yayana, NPM 108. Akan mempresentasikan materi yang berjudul tentang penilaian surat berharga. Yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh Anasul Mutmainah. Harga atau nilai surat berharga pada dasarnya adalah present value dari aliran kas masa mendatang yang akan diberikan kepada pemegang surat berharga tersebut. Beberapa jenis surat berharga memiliki schedule aliran kas di masa mendatang yang cukup jelas. Sedangkan beberapa jenis lainnya mempunyai schedule pemberian aliran kas yang tidak cukup jelas. Meskipun demikian, basis penilaian yang dipakai tetap sama, yaitu present value aliran kas di masa mendatang. Selanjutnya yaitu penilaian obligasi. Obligasi adalah surat utang yang dikeluarkan oleh perusahaan atau negara. Jangka waktu tempo obligasi bermacam-macam. Ada yang relatif pendek seperti 1 tahun dan ada yang jangka panjang yaitu 30 tahun. Bahkan ada obligasi yang dikeluarkan dengan jangka waktu pendek yaitu tidak terbatas. Aplikasi tersebut dinamakan konsol. Aplikasi memiliki pembayaran bunga yang bersifat tetap untuk setiap periodenya. Beberapa istilah kunci yang berkaitan dengan obligasi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu nilai nominal, per value. Nilai nominal adalah harga yang tercantum pada surat obligasi. Nilai tersebut mencerminkan harga yang dibayarkan oleh penerbit obligasi pada saat jatuh tempo. Yang kedua yaitu kupon tingkat bunga. Kupon tingkat bunga adalah tingkat bunga dalam kurung presentase berdasarkan nominal yang akan dibayarkan oleh pihak penerbit obligasi. Yang ketiga yaitu jatuh tempo jangka waktu. Usia atau jatuh tempo suatu obligasi biasanya ditetapkan dalam satuan tahun. Pada saat jatuh tempo, penerbit obligasi mempunyai kewajiban untuk melunasi pemegang obligasi sebesar nilai nominalnya. Selanjutnya yaitu penilaian obligasi berdasarkan aliran kas. Nilai suatu obligasi bisa dihitung sebagai present value dari aliran kas yang akan diterima di masa mendatang oleh pemegang obligasi. Harga pasar obligasi tidak akan konsisten sepanjang usia. Tingkat keuntungan yang disyaratkan tidak bisa berubah. Tingkat keuntungan yang disyaratkan tersebut merupakan fungsi dari tingkat keuntungan bebas risiko dan premi risiko. Seperti berikut ini. Tingkat keuntungan yang disyaratkan sama dengan tingkat keuntungan aset bebas risiko plus premi risiko. Yang pertama yaitu premi matuari. Jangka waktu yang berbeda menyebabkan perbedaan tingkat keuntungan yang disyaratkan. Semakin tinggi jatuh tempo akan semakin tinggi tingkat keuntungan yang disyaratkan. Yang kedua yaitu premi kebangkrutan. Perusahaan yang mempunyai risiko kebangkrutan yang lebih tinggi akan meningkat tingkat keuntungan yang disyaratkan. Yang ketiga, premi likuiditas. Semakin liquid suatu aset, semakin rendah tingkat keuntungan yang disyaratkan. Yang keempat, premi inflasi. Secara umum, jika inflasi meningkat, maka tingkat bunga nominal juga akan meningkat, termasuk tingkat bunga investasi bebas risiko. Tingkat bunga yang nominal bisa dituliskan sebagai berikut. Bunga nominal sama dengan tingkat bunga real plus inflasi. Yield to maturity atau YTM, yield to call, dan yield. YTM adalah tingkat keuntungan yang diperoleh pemegang obligasi. Jika obligasi tersebut dipegang sampai jatuh tempo atau matur, rumus yang dipakai yaitu YTM sama dengan C plus F min P per N per F plus P per 2. C. Compound payment, yaitu pembayaran bunga obligasi tiap bulan. F. Face value, yaitu nilai nominal obligasi. P. Price, yaitu harga obligasi yang dibayarkan untuk membeli obligasi. N. Beberapa kali bunga dibayarkan selama masa jatuh tempo obligasi. Yield to call atau UTC adalah tingkat keuntungan yang diperoleh investor jika investor tersebut memegang obligasi sampai dilunasi. Dalam beberapa publikasi, keuntungan seringkali ditemui istilah yield obligasi atau sering disingkat menjadi yield saja. Yield dihitung sebagai berikut. Yield sama dengan bunga per harga obligasi. Obligasi dengan tingkat bunga setiap semester. Beberapa atau kebanyakan obligasi membayar bunga tidak setiap tahun, tapi beberapa kali setiap tahun. Biasanya obligasi membayar bunga setiap semester atau setengah tahun. Perhitungan harga obligasi
dengan bunga setiap semester pada dasarnya sama. Tetapi ada beberapa penyesuaian. Yang pertama, kupon bunga dibagi dua, yaitu karena bunga dibayar setiap semester. Yang kedua, jangka obligasi dikalikan dua. Yang ketiga, tingkat diskon juga dibagi. Resiko tingkat bunga. Resiko tingkat bunga adalah resiko yang dialami akibat dari perubahan tingkat bunga yang terjadi di pasar dan memberikan pengaruh terhadap pendapatan perusahaan. Contoh, jika inflasi meningkat, maka tingkat bunga juga cenderung akan meningkat. Jika investor membeli obligasi dengan tingkat bunga tetap, misal 20% selama 10 tahun, maka akan menerima 20% per tahun. Jika tingkat bunga meningkat menjadi 30%, per tahun investor tersebut akan mengalami kerugian karena cuma memperoleh 20%. Dan sebaliknya, hal yang akan terjadi dengan perusahaan yang mengeluarkan obligasi tersebut, perusahaan mengalami keuntungan. Dengan kata lain, investor tersebut mengalami resiko penginvestasian kembali. Jangka waktu obligasi. Eksposur terhadap resiko tingkat bunga tersebut tergantung dari beberapa faktor. Salah satunya yaitu jangka waktu obligasi. Obligasi dengan jangka waktu lebih panjang mempunyai eksposur tingkat bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan obligasi dengan jangka waktu yang lebih pendek. Misal ada dua obligasi yang sama-sama mempunyai kupon bunga sebesar 20% dengan nilai nominal 1 juta. Obligasi pertama mempunyai jangka waktu 5 tahun, sedangkan obligasi kedua mempunyai jangka waktu 20 tahun. Misal, tahun berikutnya tingkat bunga berubah menjadi 25%, 23%, 20% tetap, 18%, dan 15%. Tabel berikut menyajikan nilai kedua obligasi untuk tingkat diskonto yang berubah. Obligasi tanpa bunga dan obligasi dengan kupon bunga. Obligasi tanpa bunga adalah obligasi yang tidak membayarkan bunga sebelum jatuh tempo. Obligasi tersebut dinamakan juga sebagai zero coupon bond atau ZEROs. Obligasi tersebut berbeda dengan obligasi biasa yang dengan bunga. Karena obligasi biasa membayarkan bunga setiap periode tertentu, misal tahun sampai jatuh tempo. Formula untuk menghitung harga obligasi tanpa kupon yaitu harga sama dengan nilai nominal dibagi 1 plus R dibagi N, di mana R yaitu tingkat bunga, N periode. Sebagai contoh, misal PTA mengeluarkan obligasi tanpa bunga dengan nilai nominal 1 juta, jangka waktu 5 tahun, jika tingkat diskonto yang relevan adalah 20%, maka harga obligasi tersebut dihitung sebagai berikut. PV sama dengan 1 juta per 1 plus 0,2 dikali 5 sama dengan 401,878. Obligasi tersebut mempunyai harga 401,878. Tingkat bunga yang akan diperoleh oleh pemegang obligasi tanpa bunga tersebut dipegang sampai jatuh tempo adalah 20%. Kemudian yaitu penilaian saham. Saham merupakan bukti kepemilikan seseorang yang mempunyai saham di suatu perusahaan. Berarti dia memiliki perusahaan tersebut. Pemegang saham berhak atas dividen jika dividen tersebut dibayarkan. Penilaian saham juga didasarkan atas present value aliran kas yang dipegang oleh pemegang saham di masa mendatang. Karena pemegang saham akan menerima dividen dan capital gain, maka aliran kas yang relevan untuk pemegang saham adalah dividen dan capital gain, yaitu selisih antara harga jual dan harga beli. Satu periode. Misal ada saham yang diperkirakan mempunyai harga sebesar 1.400 1 tahun mendatang, saham kas tersebut akan membesarkan dividen sebesar 200
tahun mendatang. Kemudian aliran kas diasumsikan dibayar pada akhir periode untuk memudahkan perhitungan. Misalkan tingkat keuntungan yang disyaratkan untuk saham tersebut adalah 20%. Berapa harga yang pantas untuk saham tersebut? Harga yang pantas tersebut bisa dihitung dengan formula sebagai berikut yang telah tertera pada PPT tersebut. PO sama dengan harga saham yang pantas. D1 dividen yang akan dibayar 1 tahun mendatang. P1 sama dengan harga saham 1 tahun mendatang. KS tingkat keuntungan yang disyaratkan untuk saham tersebut. Yang kedua itu penilaian saham yang dipegang selamanya. Sebagai pemegang saham melihat investasi saham sebagai investasi jangka panjang. Dalam situasi ini aliran kas yang relevan untuk pemegang saham adalah dividen. Modal penilaian tersebut sering juga disebut sebagai model dividend valuation model karena akan dipegang selamanya. Investor akan mendapatkan dividen bukan capital gain. Dengan demikian, harga saham ditentukan oleh nilai sekarang dari aliran kas yang akan diterima investor dalam bentuk dividen. Ada beberapa variasi dalam model tersebut. Yang pertama itu model ini mengasumsikan tidak tumbuh dan saham dipegang selamanya. Harga saham untuk model tersebut dapat dituliskan sebagai berikut. PO sama dengan D_KS. Simbol menandakan jangka waktu yang tidak terhingga. Model tersebut barangkali bisa digunakan untuk menilai suatu perusahaan yang sudah tidak tumbuh lagi, misal beroperasi di industri yang sudah dewasa. Meskipun model tersebut sudah tidak realistis, tetapi setidaknya model tersebut memberikan permulaan penilaian saham. Misal suatu saham membayar dividen yang konstan sebesar 200 per tahun, saham dipegang selamanya. Berapa harga yang pantas untuk saham tersebut jika tingkat keuntungan yang disyaratkan untuk saham tersebut adalah 20%, PO 200 per 0,2 sama dengan 1.000. Harga yang pantas untuk saham tersebut adalah yang seperti yang telah tertera di PPT tersebut. Yang selanjutnya yaitu model dividen tumbuh dengan tingkat pertumbuhan yang konstan. Biasanya perusahaan membayarkan dividen yang tumbuh semakin besar, perusahaan semakin dividen yang dibayarkan. Dengan demikian, dividen bisa diharapkan akan tumbuh dengan tingkat pertumbuhan tertentu. Misalkan pertumbuhan dividen kita anggap konstan dan saham dipegang selamanya, harga saham dengan karakteristik tersebut bisa dituliskan secara sederhananya sebagai berikut. PO sama dengan D1 per KS min G. D1 sama dengan dividen pada tahun ke-1, KS sama dengan tingkat keuntungan yang disyaratkan oleh pemegang saham, G sama dengan tingkat pertumbuhan dividen. Asumsi dari formula di atas adalah KS lebih dari G. Jika KS kurang dari G, maka akan diperoleh pembagi yang negatif, sehingga nilai saham menjadi negatif. Karena nilai saham yang negatif tidak mungkin, formula di atas tidak bisa dipakai jika KS kurang dari G. Yang selanjutnya yaitu model dividen dengan tingkat pertumbuhan yang berbeda. Dalam model ini, saham diasumsikan tumbuh tepat pada tahun-tahun awal. Kemudian tumbuh konstan selamanya. Skenario semacam itu bisa dipakai untuk perusahaan yang misal mempunyai produk-produk baru yang tumbuh pesat pada tahun-tahun awal, sehingga mempunyai tingkat pertumbuhan yang tinggi. Kemudian kompetisi dan tingkat kejenuhan pasar, produk masuk dalam tahap kedewasaan. Pada tahap tersebut, pertumbuhan melambat. Formula untuk menghitung saham pada kondisi ini bisa dituliskan sebagai berikut. PV sama dengan, bisa dilihat sesuai dengan apa yang ada di PPT. Selanjutnya yaitu sumber pertumbuhan. Bagaimana menghitung tingkat pertumbuhan? Tingkat pertumbuhan menurut model aliran kas ditentukan oleh tingkat aliran kas yang diterima oleh investor di masa mendatang. Yang berarti tingkat pertumbuhan dividen. Meskipun demikian, dalam praktek analisis
sering juga menggunakan tingkat pertumbuhan EPS earning per share. Untuk menghitung tingkat pertumbuhan, alternatif menghitung tingkat pertumbuhan adalah sebagai berikut. D sama dengan 0,3 kali 0,4 sama dengan 0,12. Tingkat pertumbuhan sebesar 12% bisa dipakai sebagai perkiraan tingkat pertumbuhan perusahaan di masa mendatang. Model kelipatan multiple. Alternatif metode penilaian saham adalah penggunaan kelipatan multiple seperti price earning ratio. Price to book value per bisa dituliskan sebagai berikut. Per sama dengan harga pasar saham per lembar, per earning per lembar saham. Bagaimana menentukan per yang pantas? Per yang pantas bisa dilihat melalui berbagai cara, antara lain melalui per rata-rata industri. Perusahaan lain yang bergerak pada sektor sama atau melalui per satu atau beberapa perusahaan yang memiliki karakteristik yang sama. Metode PBV mempunyai penggunaan yang sama dengan metode PER. PBV bisa dituliskan sebagai berikut. Rasio PBV sama dengan harga pasar saham per lembar per nilai buku saham per lembar. Faktor apa yang mempengaruhi per? Harga saham menurut model PV aliran kas bisa dituliskan sebagai berikut. P sama dengan dividen T plus 1 per KS min G. Jika kedua sisi dibagi dengan earning per lembar, dan karena dividen pada tahun pertama sama dengan dividen tahun 0, kali 1 plus G, kita akan memperoleh P per E sama dengan dividen 0, 1 plus G per KS min G kali 1 per E. Persamaan tersebut menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi per adalah tingkat pertumbuhan KS atau tingkat keuntungan yang disyaratkan dividen awal. Saham preferen adalah saham yang pemegangnya memiliki hak lebih dibandingkan hak pemilik saham biasa. Saham preferen mempunyai karakteristik gabungan antara karakteristik saham dengan obligasi. Saham preferen membayarkan dividen, tetapi dibayarkan berdasar persentase tertentu. Contohnya, jika saham preferen mempunyai dividen sebesar 10% dengan nilai nominal Rp1.000, maka dividen untuk pemegang saham preferen adalah Rp100 per lembar. Karakteristik tersebut hampir memiliki kemiripan dengan obligasi. Perbedaannya yaitu karena adanya dividen yang dibayarkan, maka perusahaan tidak mempunyai kewajiban untuk membayarkan. Dan jika perusahaan gagal membayarkan dividen, maka perusahaan tidak bisa dibangkrutkan. Berbeda dengan obligasi. Jika perusahaan tidak bisa membayar bunga, maka perusahaan dapat dibangkrutkan. Meskipun demikian, dividen saham preferen biasanya harus dibayarkan jika perusahaan membayarkan dividen untuk pemegang saham biasa. Formula untuk menghitung saham preferen adalah PV sama dengan DKP. PV sama dengan harga saham preferen, D sama dengan dividen saham preferen, dan KP sama dengan tingkat keuntungan yang disyaratkan saham preferen. Yaitu penilaian perusahaan. Konsep penilaian juga bisa dilakukan dan sering dilakukan untuk menilai aset lainnya. Contohnya, jika manajer keuangan ingin membeli suatu perusahaan, maka ia harus mengajukan harga penawaran. Mengajukan harga penawaran tersebut, ia harus mengetahui harga atau nilai yang pantas untuk suatu perusahaan tersebut. Konsep penilaian tersebut bisa dipakai untuk mengetahui nilai yang pantas, sama seperti sebelumnya. Pada dasarnya, kita ingin menghitung present value dari aliran kas yang akan dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Misalkan kita ingin menilai harga suatu perusahaan, yang kita perlukan adalah memforecast atau meramal aliran kas yang akan diterima oleh investor untuk waktu tidak terhingga. Hal yang penilaian aliran kas dan aliran kas total yang akan diterima oleh semua investor. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.